Kisah akan berfokus kepada 3 orang suster yang tengah dinas malam di sebuah rumah sakit swasta. Hingga tidak lama berselang 2 dari ketiganya nampak meminta izin guna melakukan pekerjaan lainnya. Tidak lama terdengar bunyi bel dari pasien yang berada di kamar anggrek nomor 9. Bergegas, Suster Mona mendatangi asal suara tersebut. Mendapati kalau pasien baik-baik saja, Suster Mona pun kembali ke ruang jaganya. Akan tetapi, belum genah dia duduk, bel pun kembali berbunyi. Mendapati kalau pasien nampak tertidur, dia pun kembali ke tempatnya. Akan tetapi... Ibu. Dengan perasaan yang kesal, dia lantas kembali ke tempat pasien. Dengan sambil ngedumel, dia sedikit memarahi pasien yang nampak tertidur pulas di ranjangnya. Dan tiba-tiba... Ibu jangan mempermainkan saya ya. Ibu pikir saya nggak capek apa bolak-balik terus? Mendapati gangguan seperti itu, sontan Suster Mona pun ngibrit dari ruangan tersebut. Alangkah mengerikannya, manakala dia seperti menginjak kaki seseorang. Dan tiba-tiba... terlihat seorang wanita muda yang terbangun akibat mimpi buruknya. Sang wanita bernama Dinar nampak sedang engap-engapan karena penyakit asma yang telah dideritanya selama ini. Mendengar teriakan sang anak, sang bapak yang bernama Mordako dengan istrinya Laila bergegas memberikan alat bantu pernapasannya. Keesokan harinya, Dinar dilarikan ke rumah sakit khusus untuk penderita asma. Dan tampak terlihat hasil dari ronsennya kalau Dinar ini tidak ada plek atau ciri-ciri bagi orang yang menderita gangguan asma. Tapi atas pertimbangan dari orang tuanya dengan melihat kejadian semalam dan dianggap sebagai solusi yang terbaik, pada akhirnya Dinar dirawat juga di rumah sakit tersebut. Apa tidak sebaiknya dia dirawat di sini saja dulu? Paling tidak untuk sementara waktu, dokter. Setelah mengantarkan Dinar ke ruangannya, mereka pun pamit undur diri hingga mereka tampak melihat banyak kerumunan dan petugas polisi yang berada di lorong rumah sakit. Suster siapa, Pak? Mona, Suster Mona. Malam harinya, saat Dinar sedang melongok lewat jendela, terdengar olehnya suara ketukan yang berasal dari ruangan di sebelah kamarnya. Waktu yang sangat tepat untuk jantung melorot. Tampak di ujung telepon, sang mama yang coba menanyakan kondisinya Dinar. Mama. Pagi pun teko, Dinar yang sedang duduk sambil menghayal punya tubuh yang sehat nampak dikejutkan oleh kedatangan Akila sang sahabat. Thanks ya, La. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik, tau gak? Mendapati sang sahabat dengan tentengan kerang saus padang kesukaannya tentu saja membuat Dinar happy hingga dengan bergegas mereka pun mencari tempat yang enak untuk menyantap hidangan tersebut. Gimana kalau kita cari tempat biar makan tuh kerang? Memakan makanan yang dipantang tentu saja membuat bengeknya kambuh hingga sang dokter beserta perawat coba menasehati dirinya. Besok-besok Dinar harus bisa menahan diri. Kalaupun ada yang membawakan makanan pantangan, berikan saja kepada mereka. Dinar yang teringat kembali lantas coba menanyakan perihal suara-suara semalam. Akan tetapi suaranya langsung saja dipotong oleh salah satu suster. Nampaknya suster tersebut tidak ingin Dinar memikirkan hal-hal yang lain selain kesembuhan dirinya. Dinar yang masih penasaran coba-coba untuk memantau pergerakan di sebelah kamarnya dan tampak olehnya seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Dan tiba-tiba... Lu ngapain di sini? Masuk sana. Sin lalu beralih kepada Mordako yang coba dicegah kepergiannya oleh Laila. Sebagai seorang yang super sibuk, nampaknya Mordako tidak punya banyak waktu luang untuk keluarganya. Banyak yang Mama belum tahu.
Malam pun teko, Dinar yang kembali sendirian di rumah sakit tiba-tiba merasakan bengeknya kambuh hingga segera saja dia menghirup inhalernya. Akan tetapi, obat tersebut nampak sudah tidak ada di situ. Dengan rasa panik, dia mencoba untuk mencarinya. Ternyata inhaler tersebut sudah berada di meja sebelah tempat tidurnya. Tiba-tiba dia mendengar pertengkaran dan suara bayi yang menangis. Dengan bergegas, Dinar menuju ke ruangan sebelah dan dengan cepat dia menggedor-gedor pintu. Khawatirnya sang ibu beserta anaknya membutuhkan pertolongan dirinya. Alangkah terkejutnya manakala pintu terbuka dan Dinar menemukan ruang kosong yang nampak sudah seperti gudang. Keesokan harinya, Dinar coba bertanya kepada klinik servis yang bernama Udin perihal kejadian di sebelah kamarnya tentang suara-suara tapi kembali Mang Udin pun sama seperti suster. Kamar itu sangat rapuh. Nanti kalau kamu masuk situ ada yang roboh kamu ketimpa. Tidak lama berselang, terlihat Akila yang datang menjenguk Dinar dengan membawakan sebuah teropong manakala Dinar gabut di kamar tersebut. Kayak keren. Hingga obrolan mereka pun tampak terhenti manakala dia adalah Bimo, pacar dari Dinar yang baru datang membesuk dirinya. Dan tidak lupa, dia pun membawakan cindera mata kesukaannya Dinar. Malam harinya, Dinar yang gabut mencoba untuk menggunakan teropong yang tadi siang diberikan oleh Akila. Hingga keesokan harinya, Dinar pun menceritakan kepada Akila dan Bimo tentang keanehan-keanehan yang dia alami selama dia dirawat di rumah sakit tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun meminta Akila untuk menemaninya malam ini. Gimana kalau ntar malam lo nginep di sini, nemenin gue, ya? Malam harinya, Akila pun datang sambil membawa makanan untuk mereka santap berdua. Dan tidak sengaja, Akila pun berpapasan dengan Dinar di lorong depan kamarnya. Tampak Akila merasakan keanehan dari sang sahabat. Gue lagi pengen sendiri. Dan betapa mengejutkan dirinya manakala dia mendapati Dinar yang ternyata ada di atas ranjang kasurnya. Mana semuanya? Ya. Malam pun semakin larut. Akila yang baru saja mengalami kejanggalan ditambah udara yang sangat dingin disertai hujan yang sangat lebat tampak tidak bisa memejamkan matanya barang sekejap hingga tiba-tiba Dinar pun bangun tanpa ada Akila yang menemani dirinya. Hingga tidak berapa lama dia pun coba menelepon Akila sang sahabat. Halo, kenapa sih lo pulang gak bilang-bilang gue dulu? Malam pun menjelang, kembali Dinar harus merasakan kesendirian di ruangannya. Hingga dengan iseng, dia pun coba melihat-lihat sekeliling dengan teropongnya. Tampak olehnya ibu yang pernah dia lihat di sebelah kamarnya. Dan tiba-tiba dengan rasa penasaran, Dinar bergegas mengikuti kemana arah langkah sang ibu. Dan ternyata Coba kamu cari sendiri. Dinar yang hendak kembali ke ruangannya tampak dikejutkan dengan suara-suara dari kamar sebelah. Dan saat dia sedang melihatnya, ngapain sih kamu ngintip-ngintip kamar ini terus? Mana? kembali Dinar menemui ruangan yang kosong yang tak berpenghuni. Sin beralih ke rumah Mordako. Tampak Laila yang mendengar suara telepon berbunyi. Sesaat dia tampak terlihat ragu untuk mengangkat gagang telepon tersebut. Cuma pengen apa sih mah? Dengan teleponnya semua juga gak ada yang angkat. Malam harinya, kembali Dinar yang coba mengamati sekelilingnya. Dan tampak
ditembak olehnya Mang Udin yang sedang berbicara dengan suster. Entah apa yang mereka bicarakan. Esok pun menjelang, Dinar kembali mengorek informasi tentang rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di kamar kosong tentang ibu yang berkeliaran di rumah sakit, bahkan terowongan kepada Mang Udin. Namun tampaknya Udin tidak menyukai pertanyaan yang dilontarkan oleh Dinar. Malam harinya, tampak Udin yang terbangun akibat bermimpi buruk, hingga dia tampak mengingat sebuah kejadian pada masa lalunya. Tiba-tiba dia merasakan kejanggalan, rokoknya habis sendiri, TV yang menyala tiba-tiba. Terlihat satu sosok yang sudah berada tepat di hadapannya. Bayangan masa lalu pun kembali terlihat. Satu sosok yang dipanggil Sumiati telah dikubur di belakang rumah sakit. Sumiati. Udin segera saja berlari dari tempat itu. Akan tetapi mobil ambulans terlihat tampak menyala sendiri. Hingga inilah yang terjadi. Naas sekali, Udin pun harus tewas karena hantu dari masa lalunya bertepatan dengan Dinar yang terbangun dari mimpi buruknya. Dinar pun merasakan bahwa mimpi-mimpinya selama ini adalah sebuah petunjuk baginya, hingga di tengah ketakutannya dia meminta agar Bimo menemani dirinya nanti malam. Dan tiba-tiba Sin lalu beralih ke rumah Mordako, hingga perbincangan mereka tentang Dinar pun membawa cerita ke Karena Dinar harus dikembalikan ke tempat asalnya. Malam harinya, Bimo yang berniat untuk bermalam di rumah sakit berusaha untuk mengambil laptop yang ada di mobilnya karena ada suatu pekerjaan yang harus dilakukannya. Saat dia menuruni anak tangga, tiba-tiba Jauhi Dinar. Kejadian-kejadian yang nyata dialami oleh Bimo tentu saja membuat jantungnya berpacu dengan cepat. Hingga saat dia melewati terowongan, inilah yang terjadi. Sontak saja Bimo ngibrit meninggalkan rumah sakit tersebut. Bahkan dia sudah tidak peduli kalau Dinar masih menunggu dirinya. Singkat kata, Bimo dan Akila pun bertemu guna membahas kejadian demi kejadian yang terjadi pada mereka di rumah sakit. Hingga mereka pun sepakat kalau mereka akan ke rumah sakit untuk memberitahukan Dinar betapa mengerikannya kondisi rumah sakit tersebut. Alih-alih mereka bicara, tiba-tiba mereka melihat Dinar berubah menjadi Sumiati. Kok mereka pergi sih? Mendapati kejadian tersebut, ditambah HP mereka yang tidak diangkat, keruan saja Dinar pun menaruh curiga kalau mereka mengkhianati dirinya. Dan untuk menutupi kegundahan hatinya, dia pun lalu mencoba untuk menyalakan televisi. Namun Mang Udin, bukannya Mang Udin udah meninggal? tampaknya Dinar seperti diberitahu tentang kejadian masa lampau. Dan saat dia keluar ruangan, keesokan harinya terlihat Mordako yang datang berkunjung ke Dinar, hingga tidak terasa malam pun tiba. Mordako yang besok harus kerja pada akhirnya pamit pulang walaupun di luar sedang hujan deras. Hingga dia yang melewati terowongan tiba-tiba dikejutkan dengan hospital bed yang nampak bergerak sendiri. Hingga inilah yang terjadi. Malang sekali, Mordako pun harus tewas di lorong tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya Dinar pun mengetahui kalau dia adalah hanya anak angkat dari mama papahnya. Dan bahkan Laila pun baru juga mengetahuinya dari mendiang Mordako. Kalau kamu bukan anak mama, Itu yang membuat mama kamu jengukin Dinar lagi. Dengan perasaan yang hancur, ditambah baru saja kehilangan papahnya, tentu saja Dinar merasa terpukul menerima kenyataan yang ada.
Bimo yang tidak tega mendengar kondisi Dinar berusaha untuk menghibur dan coba menjelaskan kondisi yang ada. Dan kali ini apapun yang terjadi, dia berjanji tidak akan lagi lari dari Dinar. Malam harinya, Dinar diperlihatkan semua tentang masa lalunya. Siapakah sebenarnya sosok sang ibu yang sering menggendong bayi dan apa hubungan dengan dirinya. Pagi harinya, Dinar yang sudah mengetahui semua dan bahwasannya mamahnya yaitu Laila tidak bersalah merasa khawatir akan keselamatan Laila. Hingga dia pun meminta Bimo agar mengantarkan pulang ke rumahnya. Sementara itu, tampak Laila yang sedang berendam untuk menghilangkan kepenatan di dalam dirinya. Hingga tiba-tiba sosok Sumiati yang datang guna menuntut balas semua kesalahan-kesalahan yang telah merenggut kebahagiaan, bahkan telah membunuh dirinya. Mama gak salah apa-apa, Bu. Ibu gak salah Mama. Untung saja Laila masih selamat. Pada akhirnya, Akila pun coba memberitahukan perihal kenapa Dinar sering sesak napas. Ternyata sang ibu sedang memeluk anaknya. Di akhir film, terlihat jasad dari Sumiati yang ditemukan dan mereka pun telah menyempurnakan jasadnya agar dia tenang di alamnya. Akhir yang sangat membagongkan. Gimana? Masih bingung? Sini coba gue jelasin. Istrinya Mordako lahiran juga di tempat yang sama, hanya saja bayinya meninggal. Sehingga dia mencoba untuk mengadopsi bayi-bayinya Sumiati yang baru juga melahirkan. Tapi berhubung tidak mau, dia berusaha ngerebut bayinya Sumiati. Tapi naas, dia membunuhnya tidak sengaja. Nah, ada tidak yang tahu si Udin itu suaminya Sumiati atau orang lain? Barangkali ada yang bisa kasih komentar. Pesan yang boleh kita ambil, jodoh, rezeki, maut sudah ada yang menentukan. Jangan kita ambil rezeki orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Berdoa dan berusaha sekuat tenagalah. Yakin saja Allah akan memberi kita yang terbaik. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton alur cerita film ini sampai akhir. Hingga tibalah saya harus ucapkan, ya, jamek.